Halo guys, balik lagi di Sokara Live dengan gue Aldi Alfarisi. Di sini hari ini kita akan membahas tentang skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi data analis. Oke, langsung saja ke pembahasan. Ada beberapa skill set yang perlu kamu pelajari jika ingin menjadi seorang data analis. Yang pertama, bahasa programming statistik. Mengapa ini penting? Karena bahasa programming statistik dapat membantu kamu melakukan analisa data dan melakukan prediksi dengan kelompok data yang luas. Beberapa contoh bahasa programming yang paling sering digunakan adalah Python atau R. Lain karena fungsinya yang bervariasi, cara belajarnya pun tidak begitu sulit. Ya, sebagai permulaan, kamu bisa cari di Google atau YouTube atau kursus yang menyediakan materi tentang bahasa pemrograman dasar. Yang kedua, spreadsheet. Kamu udah tahu kan bahwa software spreadsheet seperti Excel atau Google Spreadsheet dapat membantu kamu dalam mengumpulkan data dan mengolahnya. Biasanya data cleaning dan data validation terjadi di spreadsheet. Contohnya, kamu jika sedang menganalisis data penjualan, kamu bisa mengumpulkan datanya di Excel, lalu mengolahnya dengan berbagai rumus yang ada di Excel. Oleh karena itu, kamu juga wajib mempelajari tentang cara menggunakan spreadsheet. Karena spreadsheet merupakan alat pengolah yang paling dasar. Jadi sebelum ke SQL, Python, R begitu, kamu yang harus memiliki basic spreadsheet dulu atau Excel. Yang ketiga, skill set ini namanya Structured Query Language atau yang disingkat SQL. Skill ini dapat membantu data analis dalam membangun struktur data. Selain itu, kamu juga dapat menyimpan dan mengelola data dengan memanfaatkan SQL. Tapi sebenarnya tuh SQL tuh apa sih? Sederhananya sih, SQL adalah salah satu bahasa pemrograman yang umumnya digunakan untuk mengakses, mengubah, mengambil data dari database. Jadi jika kamu ingin menjadi data analis yang handal, tentu juga kamu harus menguasai SQL. Itu merupakan hal yang basic menjadi data analis. Kemudian yang keempat, visualisasi data. Informasi yang didapat tidak akan ada artinya jika sulit dipahami. Masa kita mau mempresentasikan ke rekan kerja kita atau bos kalian dengan bahasa programming nggak mungkin kan? Itulah mengapa kamu harus belajar menggambarkan data gitu. Skill ini akan sangat berguna ketika kamu membuat laporan, khususnya saat kamu menyampaikan informasi yang dapat ke manajer atau ke stakeholder. Dengan mempelajari visual data, kamu juga bisa membantu para pemangku keputusan untuk membuat kebijakan yang tepat berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Yang terakhir adalah ilmu bisnis gitu. Pada dasarnya ini bukan merupakan skill wajib ya untuk dimiliki seorang data analis. Namun dengan memiliki wawasan yang luas tentang ilmu bisnis, data analis dapat lebih mudah menggali data yang relevan terkait kebutuhan bisnis. Pemahaman terkait ilmu bisnis bisa mempermudah komunikasi antar data analis dengan manajer saat membahas relevansi hasil analisis dengan tujuan prospek ke depan yang lebih bagus begitu. Kamu juga bisa mempelajari ilmu-ilmu bisnis secara non formal, begitu juga dengan dan juga skill yang dibutuhkan untuk menjadi data analis. Kalau begitu, tak jarang data analis memiliki
memiliki pendidikan formal di bidang statistika, matematika, ilmu komputer, atau manajemen. Akan tetapi sih jangan berkecil hati kalau jika kamu tidak berasal dari jurusan tersebut, karena kamu masih punya bisa mempelajari ilmunya secara sendiri, mandiri, otodidak. Jangan lupa aja tonton Sokara Channel gitu, Sokara Live. Jika kamu tekun belajar, praktekkan skillnya, mempelajari project, belajar lebih lanjut, maka jalan menjadi data analis terbuka lebar kok. Oke, sekian untuk hari ini. Jangan lupa connect link di LinkedIn dan juga subscribe dan like. Oke, terima kasih. Bye bye. Sehat selalu. Thank you.